Lagi fakta mengejutkan dibongkar. Kali ini giliran Minola Sebayang, pengacara Ruben Onsu, yang mengulik asal-usul masalah lelang rumah Cilandak yang ternyata sudah sering diungkit oleh Sarwenda sejak tahun 2025 lalu. Berawal dari permintaan Sarwenda untuk membeli tiket konser girl group ke pop Blackpink di bulan Oktober 2025 lalu, pihak Ruben mengulik sang mantan sering mengulas tentang masalah lelang. Benarkah Sarwenda sering mengungkit masalah lelang rumah untuk menjatuhkan mental Ruben? Lantas benarkah Ruben dan pihaknya juga mempermasalahkan siaran live yang baru ini dilakukan Sarwenda bersama Giorgio sang pacar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di era serba canggih zaman now, tak banyak yang sadar kalau setiap orang memiliki jejak digital masing-masing, tak terkecuali kemelut konflik antara Sarwenda dengan Ruben Onsu. Maka jangan heran jika pekan ini lagi-lagi pihak Ruben Onsu kembali menguak fakta mengejutkan yang dibongkar dengan rentetan jejak digital yang ditinggalkan oleh Sarwenda. Ya, langkah Sarwenda yang diam-diam pindah dari rumah mewah Cilandak karena konon merasa tak aman, takut terancam lelang, mendapat jawaban menohok dari pihak Ruben. Berawal dari permintaan Sarwenda agar Ruben membelikan kedua anaknya tiket konser girl group Blackpink di Jakarta di bulan Oktober 2025 lalu. Minola Sebayang mengulik bahwa Sarwenda sudah memakai kata-kata lelang tersebut dari tahun 2025 lalu. Dan sambil menunjukkan bukti chat komunikasi antara Sarwenda dengan Ruben, Minola pun mengentas bahwa kata lelang sering digunakan S untuk menekan Ruben, menjatuhkan mental Ruben Onsu. Jadi itu diawali dengan dialog di Oktober 2025 itu berkaitan dengan masalah tiket Blackpink, ya. Itu cerita tersendiri masalah Blackpinknya. Sekarang kita bicara masalah lelang. Nah, jadi diawali dan diakhiri ya dari suatu komunikasi terkait dengan masalah tiket Blackpink yang ditanyakan itu tiketnya duduk apa enggak gitu. Dan ini sudah berulang-ulang ditanyakan. Ruben jawab, ya duduk dong, dikirim bukti tiket Blackpinknya. Nah, setelah dia bertanya tiket itu duduk atau tidak, ada satu pertanyaan lagi yang dia sampaikan yang berulang-ulang juga. Kalau dilihat di sini berulang-ulang dan Ruben akhirnya enggan untuk menjawabnya. Apa itu? Tiket nggak bisa tambah satu di row yang sama. Karena Ruben kan masih beli tiket cuma 3. S minta tambah satu tiket lagi di row yang sama. Nah, kan nggak mungkin kalau kita sudah beli tiket kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan satu di row yang sama, pasti sudah terjual. Makanya Ruben tidak lagi menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, karena Ruben menduga pertanyaan tentang tiket ini tidak dijawab, maka muncullah setelah Ruben mengirimkan bukti tiket kata-kata, "Maaf, ini rumah mau dilelang." Apa yang sebenarnya diinginkan Sarwenda hingga jadi sering mengungkit tentang lelang setelah itu? Entahlah. Yang jelas, secara jujur pihak Ruben tidak menampik jika ada tunggakan pelunasan di bank selama 1 bulan. Tapi bukan berarti rumah mewah yang kini menjadi sengketa harta gono gini antara Ruben dan Sarwenda itu bakal harus dilelang oleh bank.
Buktinya, dari tahun 2025 diungkit hingga kini nyaris 1 tahun berjalan, toh rumah Cilandak tak pernah dipermasalahkan oleh pihak bank, sehingga harus dilelang. Bahkan selama itu pula, Sarwendah bisa tinggal di rumah mewah tersebut dengan aman dan sering memakai rumah tersebut untuk siaran live di sosmed bersama sang pacar Giorgio Antonio. Bank maunya lunas tunggakan 5 bulan. Jadi ternyata pada Oktober 2025 itu ada tunggakan 5 bulan. Jadi Ruben menjelaskan di sini, bank mau lunas tunggakan 5 bulan. Jadi dibayar semua 5 bulan tunggakan tersebut. Ya. Aku bayarnya 4 bulan, kata Ruben. Jadi tunggakan 5 bulan, Ruben baru bayar 4 bulan. Berarti sisa tunggakan 1 bulan. Nah, ini yang Ruben jelaskan. Ya, terus kemudian Ruben juga minta maaf, ya, maaf karena kerjaan nggak stabil. Yang penting aku tetap bayar. Ya, bukan hanya bayar bank yang 379 itu, tapi juga bayar bulanannya S yang diminta selalu bertambah-tambah yang akhirnya sampai 200 jutaan itu, ya. Nah, jadi sebenarnya kan inilah yang kami katakan itu, bahwa ternyata lelang itu udah merupakan bahan gorengan dari sejak tahun 2025. Nah, kalau sekarang dia mengatakan, saya takut, maka saya pindah dari rumah itu karena rumah itu mau dilelang. Kenapa dulu nggak takut? Bahkan dipakai untuk live TikTok. Diakui sebagai aset pribadi. Yang tidak ada perannya Ruben, kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang mau kami jelaskan. Agar artinya itu, kita jangan lagi membahas masalah lelang-lelang itu, karena lelang-lelang ini sesuatu yang sudah menjadi bahannya dia kalau merasa bahwa ada hal-hal yang kemauannya dia itu menurut Ruben tidak dipenuhi. Dan sebagai bukti bahwa pihak bank sama sekali tak pernah merujuk upaya untuk melelang rumah Cilandak, Minola Sebayang pun menunjukkan bukti komunikasi antara pihak Ruben dengan pihak bank sebagai terhutang. Sudah konfirmasi dengan pihak bank bilang masih dalam prosedur penyelesaian dan tidak mengirimkan debt collector. Kira-kira seperti itulah penjelasan kami tentang lelang-lelang yang ini juga menjadi bahan orang-orang untuk membuli Ruben, ya kalau nggak mampu, gitulah kira-kira ini. Berarti ya. Bang bisa dibilang motif lelang itu untuk ditekankan memenuhi keinginan Sarwendah? Ya, artinya silakanlah menilai ya, karena kalau nanti saya menyimpulkan, dibilang wah pengacaranya ini provokator, kan gitu, tidak mendamaikan. Padahal kita hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada. Kami juga sudah menunjukkan bukti komunikasi kami. Bank mengatakan bahwa posisi kredit yang ada di bank mereka itu yang berkaitan dengan masalah rumah Cilandak dan nasabahnya, krediturnya adalah Ruben Onsu, ini masih dalam prosedur penyelesaian, berarti kan masih ada dialog, ya belum seperti apa yang mereka suka bagi-bagikan informasinya itu adalah calling 5 dan lelang. Baru ini, Sarwendah yang sempat menghilang dari siaran live sosmed kembali menggelar acara live bersama sang pacar. Tapi benarkah acara live bersama Sarwendah dan Gio ini membuat Ruben Onsu gerah? Ada apa gerangan? Di tengah konflik yang masih membara dengan Ruben Onsu, pekan ini Sarwendah justru mengutas kejutan. Bagaimana tidak? Jika Sarwendah sempat menghilang dan tak lagi melakukan siaran live pasca mendulang geger pro kontra, pekan ini Sarwendah diam muncul menggelar siaran live eksklusif berbayar bersama Giorgio Antonio, sang pacar.
Siaran live yang hanya diperuntukkan bagi para penggemarnya tersebut terlihat berlangsung hangat tapi mengutas pemandangan mengejutkan. Sebab tak seperti biasanya, siaran live sosmed Gio dan Sarwendah kerap diwarnai aksi mesra berdua. Kini Gio dan Sarwendah justru terlihat melakukan siaran live dari dua tempat yang berbeda. Ada apa antara Gio dengan Sarwendah? Entahlah, yang jelas siaran live Sarwendah Gio tersebut turut mengulik reaksi pihak Ruben Onsu yang mengingatkan agar tak ada lagi ejekan dan upaya mendiskreditkan Ruben sebagai sosok ayah anak. Ya nggak apa-apa kan, masa kita larang orang mau live gitu loh. Silakan saja gitu kan, dia juga perlu eksistensi, perlu pendapatan, perlu macam-macam. Jadi ya saya kira sih nggak ada masalah kalau memang dia ingin live lagi, misalnya ingin berjualan live lagi, ya silakan saja gitu loh. Tapi janganlah gunakan live-nya itu untuk hal-hal yang di luar konteks yang seharusnya. Kalau memang live-nya mau jualan ya berjualan aja, kan begitu. Nggak usah artinya itu nyinggung-nyinggung yang berkaitan dengan masalah kehidupan pribadi masing-masing, kan begitu. Jangan dipakai untuk bahasa-bahasanya yang menyerempet-nyerempet ingin mendiskreditkan Ruben, kan begitu ya. Pura-pura mau ngasih IC2 atau alis mata, tiba-tiba jangan dong. Karena sebelum itu sudah ada penghinaan-penghinaan dan kata-kata saya sudah bisa bedakan dengan laki-laki, macam-macam. Jadi janganlah artinya kemudian kita juga ikut berjamaah untuk masuk ke dalam konteks yang terjadi di antara mereka yang memang sebenarnya hanya ini masalah ingin berkumpul dengan anak itu ke hal-hal yang lain. Nah sekarang coba kita perhatikan, Ruben juga punya tim kan, punya tim kerja, dia juga live TikTok kan. Ada nggak teman-temannya ikut dalam live TikTok itu terus kemudian meleceh-lecehkan misalnya, oh lelang, aku, nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada bahasa-bahasa yang artinya tuh menyinggung siapapun dan menyerang siapapun. Coba bandingkan dengan live TikToknya mereka. Ya, sebagai ayah, Ruben Onsu prihatin dengan perubahan anaknya saat terakhir kali bertemu di bandara pada bulan Juni lalu. Sebuah pertemuan yang super singkat, tanpa diwarnai tawa anaknya. Tak heran jika Ruben sudah tak sabar untuk segera bisa memiliki waktu untuk berkumpul bersama dengan kedua putrinya. Tapi apa daya, hingga kini Ruben sama sekali tak pernah dipertemukan dengan anak-anaknya. Ruben hanya ingin punya waktu berkumpul bersama dengan anaknya karena dia juga ingin membangun memori, membangun kenangan, hadir di setiap pertumbuhan anaknya sampai anaknya dewasa. Saya harus sampaikan sampai hari ini tanggal 28 Juli 2026, Ruben masih belum lagi punya waktu untuk berkumpul, bertemu sama anaknya yang kami ketahui. Dan seperti yang kita lihat juga kalau memang misalnya Ruben udah ketemu lagi dengan anaknya, pasti momentum bahagia itu pasti akan di-share oleh Ruben. Kalau Ruben tidak ingin men-share kebahagiaan itu, saya rasa pasti pihak sebelah akan men-share untuk membuktikan bahwa dia adalah orang baik yang sudah memberikan anak-anaknya untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi ketika dua belah pihak ini tidak men-share apapun, berarti artinya belum ada pertemuan. Lantas, mengapa Sarwendah dan pihaknya mengungkit belum ada kesepakatan baru yang terjadi pasca sidang mediasi gugatan hak asuh anak? Apa yang terjadi? Mengejutkan jika pihak Ruben Onsukian memborbardir Sarwendah dengan menguak fakta kejutan, maka lain halnya dengan pihak Sarwendah yang tak pernah menguak fakta dan bukti usai menjalani mediasi sidang gugatan hak asuh anak Ruben digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang ada, Sarwendah dan pihaknya bahkan menyatakan belum ada kesepakatan antara mereka dengan pihak Ruben. Apa yang terjadi? Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Kami tidak akan lagi memberitahukan apa yang terjadi di dalam, karena memang itu ada hakim mediator juga. Ya, kita harus saling menjaga, tidak mau mendahului, tidak mau akhirnya proses mediasi ini menjadi akhirnya jauh dari kata sepakat.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.